Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 17 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan analisa harian di XAU-USD pada hari ini. Sebelum saya mulai, seperti biasa disclaimer dulu yang ada di sini. Jadi semua yang saya berikan di sini itu bersifat edukasi, tidak ada unsur paksaan bagi teman-teman semua untuk ikut ke dalam analisanya. Dan sekali lagi, jika teman-teman ada yang posisi berdasarkan analisa di sini, itu menjadi tanggung jawab teman-teman pribadi ya. Karena itu merupakan akun trading teman-teman juga, dan di sini saya tidak menyuruh teman-teman untuk ikut ke dalam seperti yang ada di dalam videonya. Karena setiap orang mempunyai hak dan pendapatnya masing-masing dalam hal menganalisa market. Yang penting tujuan kita itu sama-sama untuk bisa menghasilkan profit di XAU-USD. Oke, jadi di hari Jumat kemarin ternyata kita tidak bisa mengambil sell karena harga itu kurang naik lagi sedikit aja ke 2050 ya. Harga itu ternyata sampai di 2047 ya. Sampai di 2047 hari Jumat kemarin tidak ada membuat kenaikan lagi sedikit aja ya. Tidak ada membuat kenaikan lagi sedikit aja, jadi ya kita tidak. Jadi siapapun yang sempat ngambil sell kemarin di sini ya, teman-teman sudah mendapatkan profit ya. Ini nge-sell dengan nge-sell yang nekat sih sebenarnya. Karena kalau dilihat kemarin secara technical kita ada konfirmasi pun nggak ada sebenarnya kemarin ya. Jadi yang langsung instant sell karena tahu di sini ada zona supply daily yang lumayan kuat. Jadi teman-teman yang sempat sell di sini pasti teman-teman sudah mendapatkan profit juga ya. Tapi sebenarnya kemarin sell kita tuh nggak kena sih sebenarnya. Terus untuk hari ini bagaimana? Dan hari ini ya. Hari ini kalau boleh saya perhatikan itu harap berhati-hati ya, karena lihat di hari Jumat kemarin kita mengalami drop signifikan ya. Ini sih harganya tidak, kalau boleh saya bilang harga di sini tidak membuat engulfing yang perfect sih ya. Dia kurang naik lagi dikit aja, makanya saya lebih katakan ketika dia harga naik sampai ke 2050 di sana baru kita bisa reason untuk ambil posisi sell. Karena jika harga sampai ke 2050 dan jika harga itu turun, maka kemungkinan bisa membuat yang namanya bearish engulfing. Tetapi karena harga kemarin cuma mentok sampai di 2047 ya, dan di hari Kamis itu harga tertingginya ada di 2048, maka sebenarnya di sini sih nggak perfect engulfing ya. Bukan perfect engulfing, tetapi bearish powernya ada ya. Bearish powernya ada, dan juga seperti yang sudah saya katakan di analisa fundamental ya di video sebelumnya itu, karena retail salesnya itu membuat flip di USD, itu juga yang membuat XAU-USD bergerak turun ke bawah. Tetapi untuk saat ini harga XAU-USD itu masih stay di atas 2000 ya, masih stay di atas 2000. Harap berhati-hati nih. Pandangan kita itu masih dalam struktur bullish ya. Untuk saat ini, untuk yang ingin buy posisi ya, karena sell posisi kita kemarin itu nggak kena ya, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Tapi jika ada yang sell kemarin itu ya selamat, teman-teman sudah mendapatkan profit juga yang lumayan besar ya kan, dari 2040-an lah, anggap ya 2040-an sampai ke 2000 ya, itu teman-teman sudah, wow, itu sudah penurunan 400 pip yang sangat luar biasa besar ya. Sangat luar biasa besar. Jadi teman-teman pasti sudah mendapatkan profit yang sangat besar juga ya. Jadi untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini yang ingin ambil posisi buy, saya rasa harap tunggu di area sini ya, tunggu di area rally base rally kita di sini. Karena kalau kita lihat ya, apakah di sini membuat higher high, yang jelas di sini dia membuat higher high ya. Dan kalau kita hitung apakah dia extensionnya sudah selesai ya, extensionnya sudah selesai ya, extension sudah selesai, yaitu berhenti di 1272 ya, berhenti di 1272 kemudian turun ya. Dan kalau kita lihat apakah kita bisa ambil posisi buy saat ini untuk di XAU-USD
Well, kalau dilihat kalau tarik Fibo dari sini sebenarnya udah nggak worth it ya, tapi kalau ditarik Fibo dari swing dia membuat high di sini ya, dari sini sampai sini itu 61,8-nya itu tepat berada di sini ya, tepat berada di sini. Jadi 61,8-nya tepat berada di sini, jadi otomatis kita bisa membuat perkiraan jika harga itu nanti nextnya bisa turun sampai ke setidaknya di sini itu di harga 1980 kali saya pakai ya. 19 coba ya ke 1980, kayaknya 1980 bisa sih ya. Ya 1980 ya, jika harga itu bisa drop ke bawah 1980. Tapi dengan kondisi H4 ini harus seperti ini ya. Ingat di sini kita masih ada trend line di sini, yang dimana di sini seperti ada rising wedge ya, seperti ada rising wedge, dan di daily kita seperti yang teman-teman lihat seperti ada rising wedge juga di daily, lebih kelihatan banget. Dan di daily yang menggunakan indikator, teman-teman sudah ada yang komentar juga bahwa di sini seperti ada yang namanya, bukan seperti, sudah terjadi yang namanya bearish divergence ya. Jika bearish divergence ini jadi dan juga rising wedge ini jadi, berarti harga itu daily setidaknya harus bisa close di bawah 1980 ya. Jika bisa close di bawah seperti ini dan harga tidak balik lagi naik ke atas trend line ya, dan juga naik di atas 1980, maka rising wedge di sini dan juga bearish divergence yang ada di indikator oscillator itu, maka kemungkinan bisa terjadi dan valid membuat retracement cukup jauh sampai ke 1935. Bisa demikian ya, karena kalau dilihat hari ini sih kita cuma berita cuma ada satu, yaitu tentang Empire State Manufacturing Index. Saya rasa sih ya, tidak akan terlalu begitu dampak sih ya. Jadi untuk hari ini yang ingin buy posisi, saya rasa tunggu di bawah ya. Memang ini clean candlenya, nggak ada area supply juga di sini. Bahkan kita sampai ke time frame M15 baru ada, yaitu di 2023 ya. Tapi sebaiknya ya itu terlalu tinggi sih, itu terlalu tinggi ya, sampai ke 2023 dengan time frame M15 itu terlalu, resikonya terlalu tinggi ya. Jadi lebih baik ya cukup ke time frame H1 atau enggak H4. Jika harga itu turun kena daripada 1980 dan bisa balik lagi ke atas ya, kita bisa mengharapkan harga itu bisa balik lagi naik sampai ke area supply kita di sini. Tetapi jika hari ini ya candle H4 ataupun daily dia close di bawah 1980 dan tidak bisa balik lagi ke atas ya, mungkin dia cuma meretest 1980, maka kemungkinan harga itu turun sampai 1945 ya. Turun sampai 1945 mengejar support ataupun demand yang ada di daerah sini, yang ini ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi teman-teman untuk pada hari ini harap berhati-hati ya. Harga sekarang masih stay di atas 2000, tetapi stay di atas 2000 di sini harganya masih bolak-balik di situ aja. Bahkan di time frame H1 kita bisa lihat harga turun di bawah 2000, naik lagi di atas 2000, turun di bawah 2000, harga naik lagi di atas 2000, dan begitu seterusnya. Jadi lebih baik teman-teman wait and see dulu. Jika harga turun ke bawah, siap untuk ambil posisi buy di sekitaran 1980, tapi dengan konfirmasi ya. Ya, ingat, dengan konfirmasi, karena 1980 ini sudah pernah dicoba sekali ya. Dites sekali, dan ketika harga masuk, harga membuat new higher high. Jadi ketika dia masuk lagi sekali, pertimbangkan bahwa harus ada konfirmasi. At least doji di seperti ini bisa, ataupun bullish engulfing nanti bisa, ataupun dengan rejection panjang itu bisa ya. Jadi dengan demikian kita bisa memperkuat reason kita kenapa kita ambil buy di daerah 1980 di sini ya. Jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAU-USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAU-USD berikutnya. Bye-bye.